Failures are inevitable. In daily life, relationship, and ministry, setbacks come. They leave scars, but they're not the end. They make us who we are. It is written in Proverbs 24 verse 16, "For though the righteous fall 7 times, they rise again." Each failure brings us closer to grace. Each helps us grow. Each gives us room to improve. Embrace your failures. Rise anew. Move toward our calling, our heart's pursuits. Let's turn setbacks into comebacks. Shalom semua. Shalom. Jadi bulan ini kita akan masuk ke dalam satu tema namanya handling failure, menghadapi kegagalan. Nah, siapa yang di sini nggak pernah mengalami kegagalan? Tunjuk tangan. Saya percaya di sini semua pernah mengalami kegagalan. Kegagalan itu banyak macam ya. Ada yang gagal diet, gagal tembak cewek, mungkin atau gagal jadi suami atau istri yang baik, gagal pernikahan, gagal dalam kesehatan, gagal dalam masyarakat, atau gagal move on. Jadi ini cuma selingan sih. Aku ada cerita temanku di Medan. Jadi dulu zaman SMP dia suka satu cowok, tapi cowoknya nggak suka dia balik. Nah dia berusaha gitu mengejar. Akhirnya sampai hari ini dia belum berkeluarga, dia belum ada pacar juga. Nah setiap kali aku pulang dia masih ngomong tentang cowok yang dia naksir di SMP. Jadi setiap kali pulang omongannya itu aja. Terus kita kayak geleng-geleng, ini kok anak kok nggak move on ya, kok gagal move on. Nah gagal juga ada gagal di mata manusia, juga ada gagal di mata Tuhan. Aku cuma mau bilang, gagal di mata manusia itu rapopo, hanya sementara. Tapi jangan sampai kita gagal di mata Tuhan. Amin. Amin. Hari ini aku mau share gimana kita sebagai orang Kristen deal dengan kegagalan kita, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan gitu ketika kita dihadapi dengan kesalahan atau kegagalan kita. Aku mau mulai dengan seorang tokoh Alkitab. Ada yang bisa tebak siapa kira-kira yang mau ngomong dari gambar ini? Satu nama. Jacob. Yes, mantap Kak Isti. Yakub. Jadi di Alkitab ada satu pertikaian, atau apa ya bahasa simpelnya pertikaian? Cekcok ya. Ada satu cekcok antara sepasang kakak adik di Alkitab, yaitu bernama Esau dan Yakub. Yakub itu anak yang bungsu dan Esau itu anak yang sulung. Nah sebelum bapaknya meninggal, jadi Esau, tunggu ya, kenalin dulu. Nah Esau itu yang ini loh, yang gede, yang garang banget. Nah Yakub itu yang ini, yang kecil. Nah sebelum bapaknya Esau dan Yakub meninggal, bapaknya itu ngomong ke anak sulungnya, yaitu Esau yang gede, "Bawalah hasil buruanmu, masak dan kasih aku, terus aku akan memberkati kamu." Ini detik-detik sebelum bapaknya meninggal. Nah di zaman dulu itu sulung itu berbicara tentang porsi yang lebih gede, yang lebih premium gitu. Nah maminya Esau itu kepo gitu, dengerin conversation antara Esau dengan Yakub. Dan just a background story, Yakub itu lebih anak mami gitu ya. Karena apa? Yakub itu yang kecil itu loh. Dia spend time di rumah dengan maminya. Anak rumahan lah, pinter masak. Siapa yang anak rumahan di sini? Aku anak rumahan. Pinter masak ya? Lumayan sekarang diajarin ibu-ibu di sini. Nah jadi it's only natural kalau maminya Yakub itu lebih sayang Yakub gitu ya kan, karena dia lebih spend time waktu dengan maminya.
Nah akhirnya maminya suruh Yakub, udah kamu pakai bulu palsu di badanmu dan masuk ke kamar bapakmu nanti pas bapakmu panggil si Esau untuk memberikan berkat sulung itu. Nah FYI, bapaknya itu udah tua dan penglihatannya itu udah kabur. Jadi singkatnya pas Esau dipanggil Esau, Yakub masuk gitu, dia menyamar dengan bulu-bulu palsu. Lihat nggak nih? Bulu-bulunya. Kurang banyak ya. Makanya aku mikir, karena sebelum aku lihat gambar ini, kayaknya mungkin dia di bayangan aku itu bulunya itu dia pakai satu badan kan. Ternyata di sini doang, di tangan. Jadi mungkin bapak-bapak zaman dulu itu kalau doain anak mungkin pegang tangannya doang ya, pegang tangan. Mungkin ya, ini asumsi. Jadi makanya dipakainya di situ doang. Anyway, masuklah si Yakub menyamar. Akhirnya ditanya, kamu benar Esau? Bilang iya. Nah bapaknya pegang, ada bulu, akhirnya diberkatilah dia dengan berkat sulung, yaitu berkat yang lebih premium. Nah terus kakaknya si Esau tiba-tiba datang dong pulang dari berburu. Terus dia suguhin makanan ke bapaknya, ya kan? Dia minta diberkati karena itu memang hari pemberkatan dia. Nah, lah bapaknya bingung gitu. Lah, tadi kan udah aku berkati, udah aku doa untuk kamu, udah aku berkati. Esau bilang enggak, no. Terus akhirnya ketahuan lah. Esau sedih banget dan sakit hati karena udah ditipu sama adiknya sendiri, dikibulin. Nah, akhirnya cerita ini disampaikan turun-temurun sampai ke anak cucu, sampai dendam lah intinya, panjang ceritanya sebenarnya. Proses dendam kesumat mereka ini. Nah, ini yang kata Esau, ini yang dicatat di Alkitab. Aku boleh minta tolong Brian bacain? Thank you. Yang atas. Sama yang bawah juga boleh. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak sulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Iya, kasihan ya si Esau. Nah, akhirnya si Yakub pun melarikan diri, minggat dia dari Esau karena takut dibunuh. Nah, arti nama Yakub itu adalah penipu. Itu arti nama dia sebenarnya. Nah, setelah 20 tahun berlalu dari kejadian ini, tibalah kita di kejadian 32 di mana Yakub harus kembali bertemu dengan Esau, ya kan, ketika ia hendak masuk kembali ke tanah perjanjian. Nah, Yakub merasa sangat gentar dan cemas. Dan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yakub sampai dia bagi 2 rombongan gitu di dalam perjalanannya ketika dia mau reunited sama Esau. Sehingga jika Esau menyerang layer pertama, grup yang pertama, itu grup yang kedua bisa melarikan diri, ya kan? Yakub juga sampai mengirimkan paket hadiah gitu loh, seperti untuk Esau dengan upaya membeli hatinya, sampai begitunya ya. Tapi ya hal-hal tersebut itu nggak bisa menghilangkan rasa takut dan gentar. Dan Yakub pasti sangat cemas dan khawatir ya kan, leading to that event. Dan terutama dia pasti sangat menyesal gitu ketika dia dihadapkan dengan masa lalu dia. Nah, melalui firman Tuhan yang kita baca, kita mau belajar gimana sih Yakub deal dengan kesalahan dan kegagalan dia, dan dia bangkit dari itu semua dan mengalami pemulihan. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Thank you Jesus, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat firman yang akan disampaikan Tuhan. Kau berikan Tuhan, Kau yang mengurapi firman ini Tuhan, sehingga setiap firman yang ditabur Tuhan boleh berbuah Tuhan di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalami pemulihan Tuhan oleh firman-Mu dan transformasi Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, in the name of Jesus Christ we pray, haleluya, amin. Okay, how to deal with failure and mistake. Next slide Brian please. Dari saya baterainya bisa.
Pertama adalah kita nggak ada cara lain, tapi kita harus hadapi. Anda sendiri yang harus menghadapinya. Kita baca dari firman Tuhan. Boleh minta tolong Matthew dan Caca dan Kristal bacain satu-satu. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pada Yakub, sehingga sendi pangkal bawah itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Thank you. Nah, jadi tinggallah Yakub seorang diri. Dan ada seorang laki-laki yang fight, yang bergulat dengan dia sampai fajar, sampai subuh. Ada seorang laki-laki yang bergulat. Siapa ya kira-kira laki-laki ini? Ada yang tahu? Malaikat. Yes, malaikat Tuhan. Nah. Jadi di sini Yakub dia menyesal dengan tindakannya, lalu dia menghadap Tuhan. Dia berdoa, dia hadap Tuhan seorang diri. Dan akhirnya muncullah seorang laki-laki yaitu malaikat Tuhan dan dia bergulat. Nah, ini ayatnya 28 belum? Oh iya. Nah, oke. Mari kita baca deh. Bertanyalah orang itu kepadanya, ya malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Terus Yakub bilang, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub tadi artinya penipu, ya kan? Tapi kita lihat setelah dia bergulat, ya, setelah dia menghadap Tuhan, akhirnya Tuhan ubahkan nama dia dari penipu Yakub menjadi Israel. Nah, di sini melawan bukan literally, maksudnya melawan rebel ya, tapi kayak lebih menghadap Tuhan dan ini aku Tuhan, apa yang kau mau lakukan, lakukanlah gitu, dan akhirnya melawan. Tunggu, ada satu ayat yang miss actually di sini. Aku tidak akan memberi. Oh enggak, sorry. Yes. Jadi melawan artinya adalah Yakub itu kekeh. Dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Itu yang penting sebenarnya. Kemudian, ya di sini dikatakan bahwa Yakub sengaja dia meluangkan waktu seorang diri untuk bergumul dengan diri sendiri dan Tuhan. Dia nggak lari, tapi dia deal dengan masalahnya dengan Tuhan. Nah, Yakub akhirnya memperoleh kekuatan dan perkenanan dan pemulihan dari Tuhan. Nah, Tuhan itu sebenarnya maha pengasih dan maha pengampun kalau kita ngakuin gitu kesalahan kita. Contohnya kalau anak-anak kita gitu ya, yang udah punya anak, ngelakuin kesalahan, terus datang ke kita orang tua, ya kan, di sini dengan keadaan menyesal dan nangis, kita yang orang tua pasti juga nggak tega, ya kan, pasti akan maafin. Kalau kita nonton sidang pengadilan, kita bisa lihat bahwa biasanya kalau pelakunya menunjukkan dia nyesel atau ada remorse, maka biasanya periode hukuman atau sentencingnya itu akan diringankan. Tapi kalau pelakunya udah bersalah dan sengaja menghindari court appearance dan gak menunjukkan adanya penyesalan, itu akhirnya akan lebih parah, lebih berat lagi hukumannya. Aku minggu lalu baru nonton satu movie di Netflix, judulnya Paying Hustlers. Apa yang udah pernah nonton? Enggak ya? Bagus banget. Ini based on true story. Ini dibintangi oleh Emily Blunt and Chris Evans. Nah, intinya mereka dua ini kerja di pharmaceutical company gitu loh, jualan obat fentanyl. Ini based on true story ya, di Amerika. Nah, of course mereka punya sales target. Mereka harus pitch in, mereka harus marketing ke dokter-dokter yang ada di kota itu. Mereka harus marketing bahwa obat ini sangat efektif, sangat poten untuk obati sakit yang ditimbulkan dari cancer dan sebagainya.
Nah, singkat cerita, dokter-dokter ini juga diajak itu bersekongkol, ya kan, dengan imbalan duit dan komisi. Nah, semua pasien akhirnya diprescribe fentanyl gitu, yang sebenarnya mungkin nggak perlu fentanyl, tapi mungkin cuma sakit kepala atau apa, dokternya langsung prescribe fentanyl supaya apa? Kejar omset. Ya kan, di sini banyak yang retail, Evelyn retail, tiap hari ada target omset. Kemarin aku main ke H&M, katanya kamu beli lagi nih $300 biar tutup omset yang hari ini. Nah, begitu juga dengan dokter ini, mereka juga kejar omset. Akhirnya pasien-pasien ini datang di prescribe fentanyl dan mereka ketergantungan. Karena fentanyl ini memberikan mungkin kayak high ya, mungkin kayak efek high gitulah. Nah, akhirnya mereka kecanduan dan mereka nggak butuh untuk mereka punya sakit, mereka juga datang untuk cuman prescribe. Dan dokter-dokter ini juga kasih aja gitu, ya kan, untuk kejar target. Nah, tahu nggak, akhirnya banyak yang mati gara-gara kecanduan fentanyl. Nah, tapi dokter-dokter ini semua tutup sebelah mata karena udah tergiur lah sama kehidupan yang mewah, yang penuh duit. Akhirnya kaya raya, dan company ini juga sukses banget. Mereka hire even more staff gitu, berkembang banget. Tapi ada satu momen di mana cewek ini, Emily Blunt, tiba-tiba sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu nggak benar gitu loh. Mereka itu sedang membunuh orang. Ya mungkin juga Roh Kudus ya yang menggerakkan hatinya, menggerakkan hati nurani. Setiap dari kita itu punya suara hati gitu. Jangan diabaikan, karena setiap dari kita, terutama yang percaya, udah ada Holy Spirit yang sebenarnya reside within us. Jadi kalau kita ada nggak damai sejahtera atau ada yang nggak enak, itu jangan diabain. Seperti Emily Blunt ini, dia juga rasa nggak enak gitu, dia bunuh orang, dia nggak bisa accept hati nuraninya sendiri. Akhirnya dia do the right thing, dia menjadi seorang whistleblower, yaitu dia go behind the back of dia punya rekan dokter-dokter ini, dia lapor FBI, lapor polisi, terus akhirnya ketahuan lah. Nah dia bisa mikir dong, kalau dia lapor dia juga kena dong, ya nggak? Dia pasti kena penjara, nggak mungkin dia nggak kena, dia ada anak juga semua. Tapi ya dia rasa she needs to come clean, she needs to do the right thing. Akhirnya she did it. Tahu nggak? Akhirnya bosnya kena penjara mungkin hampir 20 tahun. Dokter dan rekan-rekan kerjanya semua kena penjara belasan tahun. Tapi si Emily Blunt ini, dia ketika di pengadilan dia nangis gitu. Dia juga show remorse, dia nyesel bahwa dia bilang ya dia buta lah oleh uang segala macam, dia butuh duit untuk anaknya segala macam, dan akhirnya dia cuma kena 1 tahun aja, 1 tahunan. Itu dia, karena dia mengaku, dia own it, dan dia menyesal, dan dia take action juga untuk remedy kesalahannya, ya kan, dengan membantu FBI membuat case ini. Nah, ketika kita lakukan kesalahan, Tuhan nggak mau kita lari, sembunyi, dan malah menjauh daripada Tuhan. Ini tepat seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Kalau kalian ingat cerita Adam dan Hawa, ketika mereka memakan buah terlarang, mereka langsung sembunyi, ya kan, dari Tuhan. Itu padahal di taman Tuhan sendiri. Nah, Tuhan pun nanya, kok kamu sembunyi? Emang aku nggak bisa lihat gitu. Udah sembunyi, malah saling mempersalahkan lagi suami istri ini. Nah, yang Tuhan mau adalah kita hadapi kesalahan kita, akui, own our kesalahan, dan bertobat. Balik lagi ke cerita Yakub dan Esau tadi, sepasang brothers. Nah, akhirnya kita tahu Yakub dan Esau itu, after all the effort yang Yakub lakukan gitu ya, dia kasih hadiah ke Esau sebelum bertemu, dia do the right thing, dia say sorry, dia show dia punya action bahwa dia menyesal dengan kasih hadiah. Akhirnya mana gambarnya? Nah, akhirnya happy ending. Dia mungkin tadinya udah ketakutan, dia bikin mateng lah, ini aku bikin 2 layer supaya yang layer pertama kalau nanti Esau bunuh, dia akan lari. Nah, ternyata enggak. Ternyata
Esau juga kangen gitu, dia kangen sama adiknya, ya kan? Dan mereka akhirnya rekonsiliasi dan ya hubungan mereka pulih lagi. Karena Yakub dia punya mistake dan dia take action. Mari kita sama-sama baca Yakobus 5 ayat 16. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Ada satu cerita lagi. Nah, ini adalah Carl Lenz and Laura Lenz. Mereka adalah pastor Hillsong Church di New York. Ini bukan gosip ya, kita bukan lagi gosip, tapi ini mereka memang bersaksi gitu bahwa ini lagi marak podcast karena mereka bersaksi di podcast itu. Carl Lenz bersama dengan istrinya terlibat dalam satu kasus. Dan mereka itu lumayan terkenal gitu di dunia kekristenan pada tahun 2020. Mereka went public for the first time. Intinya adalah Carl, suaminya, apa coba? Ya, selingkuh. Carl, suaminya selingkuh. Dia tidak melayani lagi sebagai senior pastor dan memutuskan untuk mundur dari publik untuk melakukan proses pemulihan di dalam pernikahannya. Nah, 4 tahun kemudian mereka buat podcast setelah kejadian itu. Laura, istrinya juga ngomong gitu di podcast. Podcast tersebut berbicara mengenai apa yang mereka lakukan selama 4 tahun mereka menghilang dari peredaran. Yang menarik adalah dari podcast itu adalah bahwa Carl tidak menghilang selama 4 tahun untuk menghindari kegagalan maupun damage dari kegagalan yang dia lakukan. Ia menjelaskan bahwa pada saat itu dia punya 2 pilihan, tetapi hanya dapat memilih salah satu, yaitu dia mau fight atau healing. Sehingga alasan daripadanya dia hilang waktu yang lama adalah karena dia memilih untuk bergumul dengan dirinya daripada memerangi kabar-kabar yang salah bertebaran di media. Nah, tidak hanya itu, dia tidak hanya sekedar duduk santai gitu atau healing seperti yang kita tahu, tapi dia melakukan banyak intentional work untuk memulihkan dirinya terlebih dahulu, yaitu dia go to bantuan profesional yang kita tahu adalah counseling, ya kan? Counseling atau apa ya bahasa lainnya, psikiater, terapis. Ya, banyak orang ini ngomong tentang counseling terapis. Kita di Indonesia mungkin budaya kita counseling terapis itu masih agak canggung ya. Sepertinya orang-orang yang ke terapis atau counseling itu adalah orang gila atau orang yang berpotensial masuk RSJ. Tapi sebenarnya bagus. Sebenarnya kalau kalian di kerjaan kalian itu ada counseling session, masa ada kasih free counseling session, ambil gitu. Karena ya kadang kita ada hal-hal yang kita nggak sadar gitu ya kan, yang sebenarnya udah numpuk gitu di sini dan kita sendiri nggak sadar kadang. Dan counseling ini profesional, ya bisa gitu trace back apa sih yang menjadi akar dari kita jatuh terus ke dalam kegagalan itu atau why we do what we do. Dan kita harus sebagai budaya Indo, dan sekarang lebih banyak sih kalau aku lihat, kalau kita di Instagram itu banyak orang-orang lebih membuka diri gitu untuk terapis, untuk counseling. Bahkan ada satu teman aku yang di Medan itu jadi counselor, jadi hipnoterapis juga. Nah, si Carl Lenz ini dia ke counselor dan dia mengikuti rehab juga. Dia berurusan dengan trauma masa lalunya. Nah, istrinya juga sama. Dan dari dia 4 tahun dia menghilang, ini yang dia ngomong di podcast itu. Time alone doesn't heal, intentional work does. Waktu saja tidak dapat menyembuhkan, namun kerja keraslah yang dapat menyembuhkan.
Jadi intinya adalah kalau ada masalah, ada kegagalan, kamu nggak bisa cuman sweep things under the rug. Kamu nggak bisa udahlah sapu aja debunya under karpet gitu loh. Udah tutup sebelah mata. Tapi kamu harus hadapi, kamu harus beresin gitu supaya nggak terulang lagi kejadian yang sama. Nah, bantuan profesional bisa membantu, teman bisa membantu, keluarga bisa membantu, tapi pada akhirnya kita harus menyadari bahwa kita yang perlu menghadapinya bersama Tuhan. Disitulah langkah pertama dari pemulihan, menghadapi bersama dengan Tuhan. Nah, Daud pun mengalami hal yang serupa gitu loh. Dia ngintip seorang cewek mandi, ya kan? Akhirnya dia bunuh suami cewek itu, si Batsheba, nama ceweknya. Dia tidur dengan dia dan dia sengaja kirim suaminya ke battlefield, ke ring pertama lah, supaya dibunuh gitu. Taruh di paling depan. Akhirnya lahir anak hasil perzinahan, anak haram. Nah, akhirnya konsekuensinya adalah anak haram ini Tuhan matiin gitu loh, Tuhan bunuh. Nah, ketika ia bergumul dengan Tuhan, ya kan, Daud pasti sedih banget anaknya mati mengenai kegagalan. Jadi ketika Daud bergumul dengan Tuhan, Tuhan ngomong gitu di Mazmur 32. Boleh minta tolong Fanny bacain. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Yes. Nah, ketika Daud dia menyesal ya kan, dia udah bunuh suami orang, dia bobo dengan istrinya, dan akhirnya anaknya mati. Dia datang gitu ke Tuhan. Tuhan bukannya judgmental, ya kamu deserve it, rasain lo. Tapi Tuhan bilang, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye. Wow, Tuhan itu maha pengasih ya. Nah, Tuhan itu sayang dan ngerti kita gitu loh. Dia ngerti kelemahan kita. Dia tahu bahwa kita ini hanyalah debu dan sangat rapuh sama dosa. Oleh karena itu dia lihat kita dengan His loving eyes, bukan dengan judgment. Jangan salah, Tuhan itu akan menghakimi kita nanti di hari penghakiman, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Tapi sekarang ini dia masih terus memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk bertobat. Nah, akhirnya kita tahu Daud mengenakan kain kabung, ya kan? Dia berkabung selama 7 hari kalau nggak salah. Dia berdoa sama Tuhan. Akhirnya dia buat anak lagi sama Batsheba, dan akhirnya lahir anak kedua. Dan dia it's fine. Dia move on. Nah, hal kedua adalah ketika kita menghadapi kegagalan, kita harus hadapi dan kita harus bergumul di dalam kegagalan itu supaya kita menerima berkat. Nah, balik lagi ke cerita Yakub. Akhirnya setelah dia bergumul semalaman dengan malaikat Tuhan itu, dia fight, ya kan? Dia bilang, aku nggak akan lari, aku nggak akan pergi kalau sebelum kamu memberkati aku. Akhirnya dia dapat berkat dari pergumulannya itu, yaitu dia dapat kekuatan, dia dapat perkenanan, dia dapat pemulihan dari Tuhan. Namanya diubah dari seorang penipu Yakub menjadi Israel. Daud juga sama, Daud bergumul, dia hadapi, akhirnya dia dapat anak kedua. Dan kita tahu lainnya Daud itu adalah Yesus, ya kan? Yesus itu datang dari lainnya Daud. Padahal Daud punya pas itu kan kelam, ya kan? Ya sampai berzina gitu. Akhirnya tapi Tuhan tetap pakai Daud, dia jadi raja yang sangat sukses. Yang ketiga adalah ketika kita bergumul dan hadapi, identitas kita akan diubahkan. Tadi udah dibilang Yakub diubah identitasnya dari seorang penipu menjadi nama yang mulia, Israel, yaitu bangsa yang dipilih Tuhan sendiri, Israel. Daud yang berzina, yang bunuh suami orang, Tuhan gak sebut dia pezina lagi. Tapi Tuhan malah panggil si Daud the man after my own heart, kekasih jiwaku. Wow.
Ya, tapi kadang jadi kita bisa lihat Tuhan itu sebenarnya sangat pengasih, dia full of compassion, penuh belas kasihan. Tapi kadang orang-orang di sekitar kita itu yang aku lihat yang menghakimi jauh lebih kejam dari Tuhan. Ya, ketika mungkin kita pernah ngelakuin kesalahan atau kita punya kegagalan di masa lalu, society itu akan judge, akan label kita selamanya. Oh, dia mah tukang tidur, dia mah suka bohong, dia mah pelakor dia mah ada agak aneh, agak kelainan, segala macam, tukang selingkuh, tukang minta-minta, udahlah jangan deket-deket. Dan akhirnya orang-orang itu pada dijauhi gitu loh. Karena kata-kata ini keluar dari mulut seorang mungkin leader di gereja, ya kan? Mungkin kayak aku sering lihat banyak orang-orang dikucilkan karena sangat kejam gitu. Kita langsung menjudge, nge-label orang. Dan akhirnya orang-orang itu dijauhi. Bukannya kita ngerangkul orang-orang itu dengan kasih, tapi ngejauhin. Nah, ingat, kita harus benci dosa, tapi kita nggak benci orangnya. Ya, karena kalau bukan kita yang rangkul, atau bukan gereja yang rangkul orang-orang yang mungkin punya kegagalan, pernah melakukan kesalahan, siapa lagi gitu. Bagusan kita yang rangkul daripada kelompok yang salah merangkul, malah bukan bertobat, tapi malah ngaco. Setelah kita rangkul, barulah kita tegur dengan kasih. Ya, jadi mulai hari ini kurangi julid-julidnya dengan orang-orang yang pernah gagal atau pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Amin. Amin. Ya, soalnya bayangin gitu kalau Daud itu ada di zaman kita sekarang ini, ya kan? Mungkin dia udah nggak qualify gitu ya kan, pelayanan di gereja, ya kan? Mungkin Daud ya akan datang gitu, bilang aku mau dong pelayanan di kitchen gitu kan, pelayanan masak-masak. Kita bilang nggak boleh, kamu tukang selingkuh. Ya kan? Nanti kita jemaat-jemaat di sini kita bilang, iya Daud nih masuk kan, udah kamu hati-hati ya sama orang itu. Kamu digoda dan suamimu itu dibunuh. Ya, Kalau saat ini kejadian gimana? Benar. Iya benar ya. Harus hati-hati juga ya. Harus bijaksana. Harus jaga jarak tapi ya dengan kasih. Ya bingung ya, gimana ya? Kita mau jaga jarak, kita mau rangkul dengan kasih, ya. Kita kasih tapi masih pakai hikmat lah gitu. Ya kan, kalau kita udah tahu dia punya kecanduan apa gitu kan. Kalau misalnya kita tahu dia kelemahannya misalnya sama cewek gitu kan, misalnya ya udah, saya kalau yang cewek lebih, kalau misalnya kamu seling atau apa ya jangan yang berlawan jenis, sebenarnya begitu. Ada sih cara-caranya tapi jangan sampai dikucilkan, itu loh intinya. Nah, Yakub gitu ya kan, kalau juga di zaman sekarang dia masuk ke gereja gitu ya kita pasti ngomong, dia mah tukang tipu lah, adiknya sendiri aja ditipu. Gak qualify dia, akhirnya dia nggak dipercaya, nggak dikasih role, apalagi role finance gitu di gereja. Wow. Langsung di cancel. Nah, hampir selesai. Mau tutup dengan satu ilustrasi. Wah, aku ada nyanyi ya satu ya. Insya Allah aku bakal minta tolong. Musik. Ya, jadi kita lihat gitu bahwa Tuhan sanggup gitu ya kan mengubah identitas seseorang yang meskipun dia punya tas sangat kelam. Daud loh yang dulunya pejinah gitu kan, tapi Tuhan ngomong you're the man after my own heart. Yakub yang menipu gitu loh, Tuhan bilang kamu Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Di sini apa yang kita bisa belajar? Bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita mungkin gagal di mata manusia. Orang udah label kita, society udah cancel kita. Tapi aku bilang, kita ada kesempatan kita bisa untuk berhasil di mata Tuhan. Kita boleh gagal di mata manusia, tapi yang penting Tuhan jempol kita, that's enough. Mau ajak kita nyanyi satu lagu, lagunya enak banget. Dari ref ya.
dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Amin. Nyanyi lagu ini dari awal. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Amin. Haleluya. Ya, ini Yakub tadi. Namamu tidak lagi disebut penipu, tapi mulai sekarang namamu adalah ini Israel. Ada satu ilustrasi. Kita tahu bahwa museum biasanya berisikan barang-barang yang nilainya sangat mahal. Nah, salah satu barang yang dipamerkan di Museum 9/11 di New York City itu adalah sebuah topi pemadam kebakaran, udah usang kayak gitulah, menunjukkan sebuah kisah kepahlawanan salah seorang pemadam kebakaran yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di dalam gedung. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, topi tersebut sangat jauh gitu dari sempurna, ya kan, udah usang, ada retak. Tapi nilai dari topi tersebut itu jauh lebih tinggi dari topi yang baru gitu ya, kita mungkin beli di toko-toko, itu juga nggak dimasukin ke museum karena ada cerita, ya kan, di balik topi itu yang membuat dia spesial. Nah, nilai hidup Anda tidak ditentukan pada kesempurnaan Anda. Nilai hidup Anda lebih ditentukan pada kisah hidup Anda, terutama kisah yang membawa retak dalam hidup Anda, tetapi Anda memutuskan untuk tetap bangkit untuk menjalani panggilan Anda. Di Jepang itu ada satu filosofi, aku lupa, aku nggak research namanya apa, tapi orang Jepang itu seneng banget sama yang namanya gelas yang retak. Apa ya namanya ya? Nama Jepangnya apa ya? Tahu. Nah, tapi di Jepang itu kalau kita pergi ke toko-toko Jepang itu banyak gelas-gelas yang udah retak tapi disambung dengan emas ya, dengan kayak emas-emasan gitu, jadi art gitu loh. Jadi art, jadi berseni, dan itu nilainya jauh lebih mahal daripada gelas biasa yang sempurna. Nah, itulah nilai hidup Anda tidak ditentukan pada kesempurnaan. Apa namanya? Kaizen ya, Kaizen. Nah, itu filosofi Jepang. Artinya mereka juga embrace gitu bahwa hidup itu nggak sempurna. Kita pasti melakukan kesalahan. Mungkin sebagai orang tua kita pasti melakukan, adalah kita namanya menjadi orang tua pertama kali ya kan. Kadang aku sebagai seorang anak, apalagi udah besar ya kan, aku sering gitu. Aku udah dewasa, udah lumayan berhikmat gitu dibanding dulu. Aku suka mengkritik orang tuaku gitu. Loh, kok dia gini, kok dia gitu, kok dia gini. Tapi aku lupa bahwa ini juga their first time gitu being parent, ya enggak? Tapi kadang kita sangat kritikal gitu sebagai orang anak, kita kritik orang tua kita, nggak sempurna, kita expect mereka perfect. Padahal ya mereka juga manusia toh. Pendeta ya kan, juga sama seperti tadi pendeta Hillsong, selingkuh loh suaminya.
ya gitu, karena kita masih manusia. Suami istri kita juga nggak sempurna, ya kan? Anak-anak kita yang nggak sempurna. Tapi itulah kita manusia, dan Tuhan tahu kita itu cuman debu, gitu loh. Kita sangat rapuh gitu, kita rapuh gitu akan dosa. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan masih gitu memberikan kesempatan demi kesempatan gitu kepada setiap kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita jangan lari. Tuhan nggak mau kita lari. Tuhan sayang sama kita. Adam dan Hawa makan buah terlarang. Tuhan bilang, loh kok kamu lari? Ya dia malu sendiri gitu. Seberapa sering sih kita mungkin melakukan kesalahan, kita berdosa, terus kita malu sama Tuhan, kita lari, sembunyi. Tapi yang Tuhan mau, enggak, aku memberikan kamu kesempatan demi kesempatan, aku sayang kamu. I will guide you, I will counsel you with my loving eyes. Wow. Bawa kegagalan kita ke hadapan Tuhan, bawa imperfection kita ke hadapan Tuhan hari ini. Kita harus berani untuk menghadapi dan menerimanya. Dan mungkin kita merasa berat, ya kan, kadang sepertinya gak ada jalan keluar. Yuk, mau ajak kita sama-sama declare ayat ini. Yang Tuhan mau ngomong sama kita hari ini. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Mari kita bangkit berdiri.